Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil survei kami dari mata kuliah Arsitektur Kota. Ya, sebelum masuk ke hasil survei, kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri dulu. Ya, dari saya sendiri Muhammad Arya Langga Saleh. Ada teman saya bernama Sarul, Muhammad Sarul Destanta, Andi Muhammad Kamil, Cynthia Fidelin, Berlin Veronica, dan Abigail Kristabel. Ya, langsung saja ke materinya. Langsung saja, arsitektur kota. Perkotaan memiliki susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan serta ekonomi. Perancangan kota merupakan suatu proses yang memberikan arahan bagi terwujudnya suatu lingkungan binaan fisik yang layak dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, kemampuan sumber daya setempat serta daya dukungan lahannya. Pengertian perkotaan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, perkotaan adalah wilayah yang memiliki kegiatan utama bukan pertanian. Perkotaan memiliki susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan, jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan serta kegiatan ekonomi. Sehingga, arsitektur kota merupakan arsitektur yang berkepentingan dengan unsur-unsur fisik dan bentuk arsitektur kota, hubungan antara bagian kota dan hubungan tiap bagian kota terhadap suatu kesatuan. Aspek kota. Ya, di aspek kota dia terdapat beberapa unsur. Yang pertama itu adalah kompleksitas sarana, kedua tempat bekerja dan prasarana lengkap, konsentrasi penduduk, peradaban masyarakat, pusat kegiatan perindustrian dan jasa, masyarakat memiliki kebutuhan yang beragam, wilayah batas, pusat pemerintahan, transportasi, dan kegiatan non-pertanian. Unsur pembentuk arsitektur kota. Ya, di unsur pembentuk arsitektur kota terdapat 8 unsur. Yang pertama itu ada land use, kedua tata bangunan, ketiga sirkulasi dan parkir, keempat ruang terbuka, kelima pedestrian, keenam aktivitas pendukung, ketujuh tata informasi, dan kedelapan preservasi dan konservasi. Unsur pembentuk arsitektur kota itu ada 8. Nah, yang pertama itu land use. Land use merupakan pembangunan lahan yang akan mempengaruhi apa yang ada di atasnya, di mana untuk mengalokasikan atau membagi lahan sedemikian rupa agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara adil dan merata. Saat ini, di dalam wilayah Kota Palu terdapat 8 titik kecamatan, yaitu Mantikulore, Palu Barat, Palu Selatan, Palu Timur, Palu Utara, Tatanga, Kaweli, dan Pulau Jadi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kawasan pemerintah Kota Palu, yaitu kawasan kantor wali kota, terletak pada wilayah administrasi Palu Selatan dan Palu Timur, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 16 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu Pasal 12 Ayat 2, yaitu Rencana Pembangunan Sistem Subpusat Pelayanan Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat 2 huruf B meliputi kawasan fungsi perkantoran pemerintah, perdagangan jasa, serta pelayanan sosial dan budaya yang tersebar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Palu Selatan, dan Kecamatan Palu Barat. Nah, land use dalam kawasan area kantor wali kota. Untuk land use atau pembagian lahan diperuntukkan dengan fungsi utama sebagai daerah perkantoran yang dilengkapi dengan adanya lahan untuk pemukiman warga serta lahan komersial. Kemudian yang ketiga, tata bangunan. Tata bangunan merupakan unsur untuk mengatur bentuk fisik bangunan atau penampilan bangunan di suatu kawasan, di mana ruang akan terasa jika ada bangunan yang mendefinisikannya. Dengan ruang dapat mendikte tata bangunan untuk menentukan komposisi bangunan. Dengan tujuannya adalah untuk mengatur keseimbangan antara bangunan, skala, ruang kota, masa kota. Dalam kawasan area kantor wali kota yang terdapat pada slide, untuk tata bangunannya diatur dengan memusatkan pada bangunan kantor wali kota dengan bentuk, luasan, serta penempatan yang lebih menonjol dari bangunan yang di sekitarnya. Ditunjang dengan penempatan taman batu lemo dengan desain koridor untuk membentuk vista. Dengan penataan bangunan-bangunan di perempatan mempunyai arah hadap menuju ke pusat lingkaran perempatan dan bangunan mundur lebih jauh daripada bangunan di tepi jalan agar menjamin keamanan dan kelancaran bagi pejalan kaki dan sepeda dari kendaraan saat melakukan belokan. Seperti yang terdapat pada slide 3 gambar di bawah ini. Dan yang ketiga yaitu sirkulasi dan parkir.
jalur sirkulasi dapat dibentuk, diarahkan, dan mengontrol pola aktivitas dalam sebuah kota. Aspek sirkulasi yaitu jalan pergerakan utama, jalur pedestrian, peralihan moda transportasi, kendaraan, dan pejalan. Dampak penting sirkulasi. Yang pertama, alat dalam menstrukturkan ruang kota. Yang kedua, dapat membentuk dan mengarahkan. Yang ketiga, sebagai dampak visual dan lingkungan. Dampak penting parkir. Yang pertama, keberhasilan atau ketidakberhasilan suatu fasilitas. Dan yang kedua, dampak visual yang berburuk kualitas fisik suatu ruang. Kemudian sirkulasi dan parkir. Dalam kawasan area kantor wali kota, untuk sirkulasinya termasuk dalam golongan yang tertata dengan baik. Dengan adanya pembagian area sirkulasi pada jalan balai kota yang menjadikan daerah tersebut terhindar dari kecamatan. Juga adanya jalur pedestrian khusus sebagai tempat pejalan kaki yang tertata rapi pada slide samping ini. Kemudian sirkulasi dan parkir. Untuk sirkulasi dan parkir. Untuk parkirannya juga dalam golongan yang tertata dengan baik. Karena jalan pada area mempunyai ukuran lebar dan cukup luas, sehingga tidak akan menimbulkan kemacetan jika memarkir di kendaraan di pinggir jalan. Yang tentunya tetap ditata dengan rapi, juga didukung dengan cara bangunan yang menyisihkan tempat sebagai tempat parkir kendaraan seperti slide samping ini. Ruang terbuka. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk area atau kawasan maupun dalam bentuk area memanjang, di mana dalam penggunaan lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Bisa berupa ruang terbuka hijau maupun ruang terbuka non-hijau. Ruang terbuka mempunyai fungsi ekologi dan sosial budaya bagi sebuah kota, serta mempengaruhi kualitas visual dan suatu wawasan. Dalam kawasan area kantor wali kota, untuk unsur ruang terbuka dapat kita lihat dengan adanya Taman Fatulemo. Taman Fatulemo termasuk dalam ruang terbuka hijau. Taman Fatulemo yang terdapat dalam kawasan kantor wali kota ini biasanya digunakan sebagai tempat melaksanakan kegiatan-kegiatan umum, baik besar maupun kecil, berupa pameran, sosialisasi, acara musik, acara keagamaan, juga bisa digunakan sebagai tempat berolahraga bagi masyarakat Kota Palu. Contoh ruang terbuka di kawasan kantor wali kota. Selanjutnya, pedestrian. Pedestrian merupakan area jalur bagi pejalan kaki. Pedestrian merupakan bagian dari sistem sirkulasi kota untuk mendukung pusat-pusat kegiatan. Fungsi pedestrian juga sebagai pereduksi ketergantungan pada mobil serta memperbaiki kualitas lingkungan. Dalam kawasan kantor wali kota, untuk pedestriannya terdapat pada jalan sirkulasi utama, jalan pada area gedung kantor wali kota, serta jalan area utama Fatulemo. Untuk pedestrian area Taman Fatulemo merupakan pedestrianisasi penuh dengan menghilangkan atau melarang semua kendaraan terkecuali untuk pemeliharaan tapak untuk masuk atau melewati bagian dalam Taman Fatulemo. Juga adanya tempat pejalan kaki yang merupakan roadway corridor. Seperti yang terlihat pada slide, ini adalah contoh pedestrian di kawasan kantor wali kota. Dapat kita lihat bersama-sama. Oke, selanjutnya aktivitas pendukung. Aktivitas pendukung meliputi pemakaian dan aktivitas yang membentuk, menghubungkan dua atau lebih pusat-pusat kegiatan utama untuk menciptakan kehidupan kota yang lebih baik melalui intensitas penggunaan yang beragam. Pendukung kegiatan juga dapat berperan sebagai komunikator agar tercapainya dialog antara fungsi kegiatan yang satu dengan fungsi kegiatan yang lain yang memberikan citra visual. Dalam kawasan area kantor wali kota, aktivitas pendukungnya ialah yang terdapat pada area Taman Fatulemo. Pada area tersebut terjalin hubungan antar fungsi kegiatan, di mana Taman Fatulemo tersebut biasanya sebagai tempat kegiatan yang beragam, seperti masyarakat yang menjadikannya sebagai fungsi olahraga, komunitas tertentu yang menjadikannya sebagai fungsi sosial atau sosialisasi, serta pihak-pihak tertentu yang menjadikannya sebagai kegiatan lainnya. Selanjutnya kita masuk dalam tata informasi. Tata informasi merupakan suatu objek sebagai pemberi informasi
agar suatu kawasan mempunyai sirkulasi dan tatanan yang baik serta membentuk sebuah kota yang dapat dimengerti. Tata informasi terdapat 6 jenis. Yang pertama ialah identitas. Identitas merupakan tanda pengenal kegiatan di lingkungan atau lokasi tertentu. Yang kedua ialah nama bangunan. Nama bangunan digunakan untuk mengetahui nama-nama bangunan yang ada di sekitar wilayah tertentu. Selanjutnya petunjuk sirkulasi yang merupakan papan atau rambu-rambu lalu lintas. Selanjutnya komersial, yaitu reklame atau papan iklan dengan tujuan menyampaikan pesan tentang suatu produk. Selanjutnya petunjuk ke lokasi lain, biasanya berupa papan petunjuk arah. Selanjutnya informasi yang digunakan untuk menginformasikan kegiatan di suatu kawasan atau area. Tata informasi yang terdapat di wilayah kawasan kantor wali kota yang pertama ialah identitas. Di sini kita bisa lihat pada gambar pertama terdapat identitas dengan tulisan Patulemo, di mana di sini menunjukkan bahwa sedang berada pada kawasan Patulemo. Selanjutnya yang kedua ialah nama bangunan, bisa kita lihat di gambar. Di sini tertulis nama bangunan ialah Kantor Wali Kota Palu. Ini termasuk dalam tanda atau pengenal dari bangunan kantor wali kota. Selanjutnya petunjuk sirkulasi. Di sini kita bisa lihat ada 3 gambar. Gambar pertama ialah rambu lalu lintas untuk menunjukkan arah sirkulasi. Gambar kedua untuk menunjukkan perampatan, dan yang gambar terakhir merupakan rambu lalu lintas untuk dilarang parkir. Rambu lalu lintas diberi untuk dapat memberi petunjuk kepada pengendara mengenai sirkulasi lalu lintas. Selanjutnya ada komersial. Di sini terdapat reklame atau papan iklan yang berada di sekitar kawasan kantor wali kota yang biasanya digunakan untuk memberi informasi berupa iklan-iklan dari suatu produk. Selanjutnya petunjuk ke lokasi lain. Petunjuk yang mengarahkan ke Badan Pelayanan Terpadu Kota Wali Kota. Papan rambu lalu lintas ini terdapat di dalam Taman Patulemo. Selanjutnya poin yang terakhir ialah informasi. Di sini bisa kita lihat yang pertama, foto pertama ialah yang menunjukkan bahwa sedang berada di Patulemo. Patulemo berfungsi untuk menginformasikan bahwa sedang berada di taman atau lapangan Patulemo. Gambar yang kedua ialah menunjukkan bahwa bangunan di lokasi tersebut adalah rumah jabatan wali kota Palu. Dan yang terakhir ini foto menunjukkan bahwa bangunan di lokasi tersebut merupakan kantor wali kota Palu yang bisa kita lihat tertulis jelas di gambar. Preservasi dan konversi. Preservasi dan konversi ialah unsur yang menyangkut kualitas visual dan lingkungan. Terdapat unsur alam yang tidak diganggu untuk keseimbangan ekologis dan unsur buatan berupa bangunan yang mempunyai nilai historis dan estetika. Dalam kawasan area kantor wali kota terdapat unsur buatan berupa bangunan yaitu baruga yang terdapat di area Taman Patulemo, seperti contoh yang di bawah ini. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari presentasi kami. Arsitektur kota merupakan arsitektur yang berkepentingan dengan unsur visi kota dan bentuk arsitektur kota, hubungan antar kota, dan hubungan tiap bagian kota terhadap suatu kesatuan. Perancangan kota atau urban design merupakan suatu perpaduan kegiatan antara profesi perencanaan kota, arsitektur, landscape, rekayasa sipil, dan transportasi dalam wujud fisik. Perancangan kota lazimnya lebih memperhatikan bentuk fisik perkotaan. Bentuk-bentuk perancangan kota dapat direfleksikan sebagai fasad bangunan, bentuk jaringan jalan, dan elemen lain yang mempengaruhi bentuk wilayah perkotaan. Dalam perancangan arsitektur kota, terdapat unsur-unsur yang sangat berperan penting dalam pembentukan arsitektur kota, yaitu land use, tata bangunan, sirkulasi parkir, ruang terbuka, pedestrian, aktivitas pendukung, tata informasi, serta preservasi dan konservasi, di mana semua unsur tersebut saling membutuhkan dan melengkapi satu sama lain, sehingga dapat menciptakan arsitektur kota yang rapi dan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.